Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita setelah sempat beberapa lama kita terhenti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang ketiga. Sekarang kita melanjutkan masih di pelajaran yang ke-15 ya. Sekarang kita ambil pelajaran 15D. Ya, karena pelajaran 15 ini lumayan panjang, maka kita jadi bagi menjadi beberapa bagian. Sekarang bagian yang keempat atau bagian D-nya. Baik, silakan dibuka di kitabnya. Kalau di PDF di halaman 123. Baik, pembahasan apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-15? Kita membahas lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya, di pelajaran ke-14. Bahwasanya dalam bahasa Arab ada namanya al-uslub asy-syartiyah, konteks kalimat syarat. Kalau dalam bahasa Indonesia, konteks kalimat syarat itu yang bermakna jika begini maka begitu. Jika A maka B, seterusnya. Nah, itu namanya konteks syartiyah dalam bahasa Arab. Ya, baik. Kita merujuk sedikit sebelum kita lanjutkan. Jadi di pelajaran sebelumnya, Fid-Darsi Sabiq, maksudnya di pelajaran ke-14, bahwasanya jawabus syarat yaqtarinu bil fa fi mawadhi'a minha. Bahwasanya jawabus syarat itu dia harus ada fa-nya di awalnya. Di dalam beberapa kondisi yang sudah kita bahas di pelajaran 14. Ya, jadi yang belum sempat menyimak pelajaran 14 silakan disimak dulu ya, agar nyambung dengan pembahasan ini. Jadi di pelajaran ke-14 sudah kita katakan bahwasanya jawabus syarat itu dia pakai fa, pakai huruf fa dalam dua kondisi. Hanya dua kondisi ya yang sudah kita pelajari. Nah, di pelajaran yang ke-15 ini kita akan lihat nanti kondisi 3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Kondisi yang pertama an yakuna jumlatan ismiyatan. An yakuna, yang kedua an yakuna fi'lan talabiyan wa min anwa'it talab al-amru wan nahyu wal istifham. Ini juga sudah kita jelaskan di pelajaran ke-14. Nadkurul an baqiyatul mawadi'. Sekarang kita lihat baqiyatul mawadi'. Ya, baqiyatul mawadi' artinya sisanya, kondisi yang lain. Kondisi pertama, kedua sudah. Sekarang kondisi ketiga, keempat dan seterusnya. Kondisi yang ketiga di mana jawabus syarat harus menggunakan fa adalah jika dia berbentuk fi'il jamid. Jika jawabus syaratnya berbentuk fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Fi'il jamid itu fi'il yang semisal dengan laisa nih. Laisa. Ya, jadi fi'il jamid itu dia tidak punya mudhari ataupun amr. Jadi laisa itu nggak ada mudhari'nya. Ya, tidak ada mudhari, tidak ada madi, tidak ada amrnya. Ya, jadi dia begini saja. Namanya fi'il jamid. Jamid artinya kaku atau baku. Man ghasyana falaysa minna. Hadis Nabi ya, barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Kondisi yang keempat an yaqtarina biqad nahu wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jadi kalau jumlah syartiyahnya ada qad di jawabus syaratnya, maka tambahkan fa. Dalam kondisi seperti ini boleh kita tambahkan fa. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, ini fi'il syaratnya. Jawabus syaratnya apa? Faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Kemudian yang kelima an yaqtarina bima an-nafiyah. An yaqtarina bima an-nafiyah, yaitu jawabus syaratnya ada ma nafiyahnya. Contohnya mahma takun adz-dzurufu fama akdzibu. Nah, mana ma an-nafiyah di sini? Fama, ma yang ini maksudnya ma nafiyah. Bagaimanapun kondisinya aku tidak akan berbohong. Nah, itu maksudnya makna dari kalimat ini. Kemudian yang keenam an yaqtarina bilan. Contohnya man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirah. Jadi kalau ada lan maka lebih bagus kalau kita tambahkan fa di awalnya. Dan yang ketujuh an yaqtarina bisin. Ya, sin yang artinya akan ya. Masuk ke fi'il mudhari. In tusafir fa sa'usafir. Sa'usafir. Saya akan safar. Sa di sini, sin di sini. Ya, karena dia berada di jawabus syarat maka tambahkan fa.
Yang kedelapan, an yaktarina bisaufa. Sin dan saufa maknanya sama, artinya akan juga. Ya, contohnya di surat At-Taubah, wa in khiftum ailatan fasaufa yugnikumullahu min fadlih insya'a. Nah, mana jawab syaratnya dari saufa dan seterusnya? Ada fa di sini, fasaufa. Fasaufa. Ya, kenapa ada fa di sini? Karena ada saufa. Ya, jawab syaratnya menggunakan saufa. Kalau kita ketemu jawab syarat ada saufanya, tambahkan saja fa di depannya, jadinya fasaufa. Kondisi yang ke-9, an yusaddara bika annama. Nahu annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. An yusaddar, dia diawali oleh ka'annama. Jawab syaratnya ada ka'annama di awalnya. Jawab syaratnya yang kita garis bawahi ini ya. Ka'annama, maka ada fa di sini, faka'annama jadinya. Tapi kalau ka'annama doang bukan di jawab syarat, misalkan di awal kalimat dia sebagai mubtada, misalkan ka'annama begitu saja, maka tidak perlu kita tambahkan fa di situ. Ya, tidak perlu kita tambahkan fa kalau memang ka'annama itu tidak dalam posisi sebagai jawabus syarat. Jelas ya? Baik. Kemudian la yujzamu jawabus syarti idza iqtarana bil fa. La yujzamu jawabus syarat idza iqtarana bil fa. Jawabus syarat itu dia tidak tidak dijazmkan. Idza iqtarana bil fa, kalau dia ada fa-nya, ya, tidak dijazmkan dia. Ya, kalau ada fa. Kita contoh-contoh tadi fa ka'annama, enggak ada yang jazm di situ. Ya. Fasaufa, fasausafiru. Nah, perhatikan di sini fasausafiru. Ya. Kenapa safiru kan seharusnya sukun ya? Karena jawab syarat itu kan majzum dia kan. Seharusnya kan safir gitu, usafir. Kenapa? Karena ada fa. Kenapa ada fa? Karena ada sin. Ya, kalau kita hapus sin ini, maka hilang fa-nya. Kalau hilang fa-nya, maka harus sukun di sini. Intusafir, usafir. Jelas ya? Baik. Contoh yang di sini juga lihat fama akzibu. Seharusnya kan akzib. Karena jawab syarat seharusnya majzum, sukun. Tapi karena ada fa di situ. Kenapa ada fa? Karena ada manafiyah. Syaratnya tadi manafiyah harus pakai fa. Baik. Jelas insyaallah ya. Baik, silakan ini sudah pernah kita jelaskan di akhir pertemuan kemarin, pelajaran 15C, silakan dimerojah kembali. Baik, sekarang kita masuk ke tadribat. Adkhil al-fa'a ala jawabi syarti fil jumalil atiyati idza kana dzalika wajiban wadhkur as-sababa. Masukkan fa kepada jawab syarat di dalam kalimat-kalimat berikut jika hal tersebut wajib. Jika wajib, kalau nggak wajib berarti nggak usah diapa-apakan. Wadhkur as-sabab, dan sebutkan sebabnya. Sebabnya kenapa kita masukkan fa. Kita contoh-contohnya di sini. Man jadda wajada doa minni al-furiyal faman yajidhu, dan seterusnya. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ada berapa nih? Ada 13. Taib. Kita mulai dari manjadda wajada. Perlu tambahkan fa apa tidak di sini? Tidak perlu. Kenapa? Karena dia bukan termasuk kondisi-kondisi yang sudah kita bahas tadi. Ya, dia tidak termasuk kondisi apa saja tadi kondisi-kondisinya yang berapa tadi? Ada 9 ya. Ada 9 kondisi. Nah, dia manjadda wajada itu tidak termasuk salah satu dari 9 kondisi itu. Dia bukan jumlah ismiyah, bukan fi'il talabi, kemudian bukan fi'il jamid, tidak pakai qad, dan seterusnya. Ya. Taib. Jadi manjadda wajada ini tidak perlu tambahkan fa. Jadi tetap biasa begini. Do'a minni al-furiyalin faman yajidhu wa ya'tini bihi lahu syuruhu. Do'a minni al-furiyal. Hilang dari saya 1000 rial. Faman yajidhu, maka barang siapa yang mendapatinya, hendaknya mengembalikan saya akan memberikan kepada dia sepersepuluhnya. Nah, di sini sudah ada fa-nya di sini. Entah mungkin salah ketik atau bagaimana ya. Seharusnya kan kita yang menambahkan fa.
Jadi faman yajidhu wa ya'tini bihi lahu asyruhu. Jadi jawabu syaratnya faman yajidhu dan seterusnya. Ini jawabu syaratnya. Ya, jawabu syaratnya di sini sudah ada fa-nya. Alasannya kenapa pakai fa di sini? Karena man yajidhu wa ya'tini bihi lahu asyruhu ini bentuknya jumlah ismiyah. Ya, ini bentuknya jumlah ismiyah. Karena man itu pertanyaan kan, isim istifham. Isim diawali dengan isim. Jumlah ismiyah berarti. Jelas ya? Taib. Berarti ini sudah ada fa-nya. Berarti tinggal di copy paste saja. Taib. Kemudian mahma yakun sababu ghiabika qad fataka darsun muhimun. Mahma yakun sababu ghiabika qad. Nah, ada qad di situ. Nah, di sini harus kita tambahkan fa. Ya. Di sini jadinya fa qad fataka darsun muhimun. Kenapa? Karena ada qad. Ya, kalau ada qad di jawabu syaratnya, ini jawabu syaratnya ya. Fa qad fataka, maka harus pakai fa di situ. Jelas ya? Taib. Yang keempat, in takun masyghulan al'an sa'atika godan. Jika engkau sibuk hari ini, sekarang saya akan mendatangimu besok. Ya. Di sini ada jawabu syaratnya mana? Ini dia. Sa'atika. Ada sa'atika godan. Ini. Jika kamu sibuk besok, maka apa? Maka saya akan datang. Jika kamu sibuk sekarang, maka apa? Maka saya akan datang besok. Nah, berarti ini jawabu syaratnya. Karena jawabu syaratnya di sini diawali oleh sin, ya, sa'atika, sin di situ, maka wajib pakai fa, ya. Jadinya apa? Fa. Jadinya fa sa'atika godan. Itu jadinya. Taib. Nomor 5, intahad darsu faman arada an yakhruj falyakhruj. Faman arada an yakhruj falyakhruj. Nah, di sini sudah ada fa-nya, ya. Jadi tinggal copy paste saja. Intahad darsu. Pelajaran telah selesai. Faman arada an yakhruj falyakhruj. Nah, ini jawabu syaratnya falyakhruj. Falyakhruj ini bentuknya amr. Nah, kalau bentuk amr itu kondisi yang kedua ya. Yaitu fi'il tolabi. Ya, kalau antum masih bingung apa itu fi'il tolabi, berarti sudah lupa pelajaran yang ke-14. Dimrojah kembali pelajaran ke-14. Berhenti di sini sekarang. Di pause videonya, kemudian merojah kembali pelajaran yang ke-14 kalau belum paham kenapa di sini harus pakai fa. Jelas ya? Karena ini pembahasan di pelajaran 14 kemarin. Jangan sampai itu yang terlupakan. Nanti ada yang miss nanti. Taib nomor 6, in ta'tis sa'atal 'ashirata tajidni fil baiti insyaallah. In ta'ti as-sa'atal 'ashirah. Ini fi'il syarat. Kemudian jawab syaratnya tajidni. Engkau akan mendapatiku fil baiti insyaallah. Tajidni, ya. Tajidni itu jumlah fi'liyah. Ya, wajada yajidu. Wajada yajidu. Kalau jumlah ismiyah boleh, tapi kalau jumlah fi'liyah enggak. Berarti enggak perlu pakai fa. Berarti tulis ulang saja. Ini nggak perlu pakai fa. Taib nomor 7, mahma takulli lan usaddiqaka. Mahma takulli lan usaddiqaka. Nah, di sini fi'il syaratnya mahma takulli. Ya. Apapun yang kau katakan kepadaku, lan usaddiqaka. Kau tidak akan mempercayaimu. Berarti ini jawab syaratnya. Cara mengetahui jawab syarat itu artikan ya. Kalau antum paham maknanya, lebih cepat antum ketemu jawab syaratnya. Jadi lan usaddiqaka. Ini jawab syaratnya. Dan dia diawali oleh lan, jawab syaratnya. Ada lannya di situ. Maka apa? Maka kalau sudah ada lan, berarti apa? Berarti tambahkan fa di awalnya. Jadinya falan usaddiqaka. Taib nomor 8. Qala al-muraqibu lil mudarrisi man ja'a muta'akhiran la tasmah lahu bid-dukhul. Pengawas berkata kepada guru, siapa yang datang terlambat jangan izinkan dia masuk. Sekarang mana jawab syaratnya? La tasmah. Ya, man ja'a muta'akhiran ini fi'il syaratnya, barang siapa yang datang terlambat, la tasmah. La tasmah, dari sini dia. Dari la ini ya. La tasmah. Nah, ini dia jawabu syaratnya. Jawab syaratnya berbentuk apa di sini? La tasmah, berbentuk fi'il
talabi, yaitu fi'il nahi. Ya. Kalau berbentuk fi'il talabi maka wajib menggunakan fa. Jadinya man jaa mutaakhiran fa fala tasmah lahu bid dukhul. Taib nomor 9, in anjah bitakdirin mumtazin ahsul ala jaizatin. In anjah bitakdirin mumtazin. In anjah bitakdirin mumtazin, ini i'rabnya fi'lus syaratnya. Ya, sisanya itu berarti jawabus syaratnya. Ahsul ala jaizatin. Ahsul ala jaizatin. Ahsul itu bentuknya apa? Bentuknya fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah berarti. Nah, berarti tidak termasuk salah satu dari kondisi yang 9 itu. Berarti dia tetap, nggak usah pakai fa. Taib. Kemudian nomor 10, intakun musta'jilan lastu musta'jilan. Intakun musta'jilan lastu musta'jilan. Kalau kamu tergesa-gesa, saya nggak sedang tergesa-gesa kok. Jadi santai saja, gitu maksudnya. Taib. Jadi di sini lihat intakun musta'jilan lastu musta'jilan. Ini dia jawabu syaratnya dari kata lastu. Di sini dia jawabu syaratnya. Lastu ini berasal dari kata laisa. Laisa itu fi'il jamid. Fi'il jamid berarti wajib apa? Wajib menggunakan fa. Jadinya intakun musta'jilan fa. Ya, jadinya falastu musta'jilan. Ya, itu dia kalau dia apa namanya? Menggunakan fi'il jamid. Jadinya falastu musta'jilan. Taib. Kemudian yang ke-11, intarahu sahihan ma arahu sahihan. Intarahu sahihan ma arahu sahihan. Jika engkau menganggapnya, memandangnya sebagai sesuatu yang sahih, sebaliknya aku tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang sahih. Taib. Mana jawabu syaratnya di sini? Jawabu syaratnya adalah ma arahu sahihan. Ma arahu sahihan. Taib. Jawabu syaratnya di sini diawali oleh ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah kemudian arahu sahihan. Sekarang pertanyaannya, ma an-nafiyah termasuk salah satu dari kondisi yang 9 apa tidak? Oh, termasuk. Dia kondisi yang keberapa tadi? Yang kelima ya, setelah qad. Berarti harus pakai fa. Jadinya apa? Intarahu sahihan fama arahu sahihan. Ya, fama arahu sahihan. Baik, nomor 12. Ma ansa la ansa dzakal manzar. Ma ansa la ansa dzakal manzar. Ya, ma ansa. Baik. Jadi mana jawabu syarat di sini? Jawabu syaratnya adalah la ansa dzakal manzar. Ya, meskipun aku lupa, aku tidak akan lupa pemandangan itu. Ya, maksudnya untuk takkid ya. Sekalipun saya hilang ingatan umpamanya ya, saya nggak akan lupa pemandangan tadi. Itu maksudnya. Ini tentu ungkapan untuk hiperbola ya. Ungkapan hiperbola. Baik. Jadi la ansa dzakal manzar ini jawabu syaratnya. Jawabu syaratnya diawali oleh la di sini, la ansa. La ansa ya, itu berbentuk nafi. Ya, la an-nafiyah di sini. Kemudian ansa il mudhari. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah la an-nafiyah itu termasuk salah satu dari kondisi yang 9 tersebut? Ya. Ternyata tidak. Ya, ma ansa itu tidak termasuk. Bukan jumlah ismiyah, bukan fi'il talabi, fi'il jamid, dan seterusnya, bukan. Baik, berarti la ansa dzakal manzar ini tidak termasuk kondisi yang 9 tersebut. Berarti tidak perlu kita tambahkan fa. Berarti tetap biasa seperti ini saja. Baik. Kemudian yang ke-13,
In yas'alka ahadun anni kullahu ana indal mudiri. In yas'alka ahadun anni kullahu. Ini dia jawabu syaratnya, dan dia berbentuk apa? Fi'il talabi, yaitu bentuk amr di situ. Maka di sini wajib pakai fa. Ini salah satu dari 9 kondisi yang sudah kita pelajari tadi. Berarti in yas'alka ahadun anni faqul lahu ana indal mudir. Taib. Kemudian nomor 14, man yurid hadzal kitaba huwa indal mudiri. Barang siapa menginginkan buku ini ada di mudir. Ada di kepala sekolah. Di sini jawab syaratnya adalah huwa indal mudir. Nah, huwa indal mudir ini bentuknya adalah jumlah ismiyah. Karena domir itu termasuk isim. Ya, berarti ini jumlah ismiyah. Kalau dia termasuk jumlah ismiyah, berarti dia termasuk salah satu dari 9 kondisi di mana kita harus menggunakan fa. Ya, maka jadilah man yurid hadzal kitaba fahuwa. Jadinya fahuwa indal mudiri. Baik. Kemudian nomor 15. Idza sa'alanil mudiru angka, madza aqulu lahu. Jika mudir bertanya kepadaku tentang kamu, ya, madza aqulu lahu, apa yang akan aku katakan kepada dia? Ya, madza aqulu lahu, ini dia jawabu asyaratnya. Karena jawabu syaratnya di sini berbentuk istifham, ya, pertanyaan, dan istifham itu termasuk fi'il tolabi, dan fi'il tolabi itu mengharuskan dia menggunakan fa. Jadinya idza sa'alanil mudiru anka famadza aqulu lahu. Baik. Kemudian yang ke-16, yadrusu bil jami'atil islamiyati tullabun min jami'i anha'il alam. Faman darasa fiha ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Belajar di Jami'ah Islamiyah itu banyak para mahasiswa dari seluruh penjuru alam. Penjuru dunia maksudnya, penjuru negara-negara yang berbeda-beda. Faman darasa fiha, maka barang siapa yang belajar di sana, ka'annama darasa fi jami'atin katsirah. Ini faman darasa fiha, sampai sini ini fi'lu syarat. Kemudian jawabu syaratnya mana? Jawabu syaratnya ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Dari sini dia terhitung sebagai jawabu syaratnya. Ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Karena dia menggunakan ka'annama awalnya, dan ka'annama ini merupakan salah satu dari 9 kondisi tadi. Berarti harus menggunakan apa? Harus menggunakan fa. Jadinya fa ka'annama. Ya, faman darasa fiha fa ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Baik. Kemudian nomor 17. Ada berapa ini? Ada 20 nomor ya, ada 20 nomor. Baik. Nomor 17, man yaqul hadzal kalama innahu jahilun. Man yaqul hadzal kalama innahu jahilun. Nah, ini dia jawabu asyaratnya innahu jahilun. Innahu itu inna dan domir. Berarti dia jumlah ismiyah. Masih ingat pembahasan jumlah ismiyah di pelajaran yang ke-13 kalau tidak salah ya. Salah satu bentuk jumlah ismiyah itu adalah inna dan isim inna dan seterusnya. Jadi di sini innahu. Nah, dia berarti jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti pakai fa. Fa innahu jahilun. Jelas ya? Taib. Kemudian nomor 18, man tazra tahsud. Barang siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Ya. Di sini jawab syaratnya tahsud. Ya. Tahsud atau tahsid, ya, di sini
dia berbentuk jumlah fi'liyah, fi'il dia. Nah, dan tidak termasuk salah satu dari 9 kondisi itu. Berarti dia tetap tidak ada perubahan, ya, tidak perlu tambahkan fa. Nomor 19, in tazurni saufa azuruka. Ya. Jawab syaratnya dari kata saufa dan seterusnya. Sampai sini, saufa azuruka, ini dia jawab syaratnya. Dan karena jawab syaratnya diawali oleh saufa, dan jika diawali oleh saufa itu merupakan salah satu dari kondisi yang 9 tadi, maka wajib menggunakan fa. Jadinya fa saufa azuruka. Nomor 20, man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Ya, yaghfir lahu ini jawabu syaratnya, dan bentuknya apa? Fi'il mudhari, dan dia bukan termasuk dari yang 9, berarti tidak perlu tidak perlu kita tambahkan fa di situ. Baik, ada berapa tadi yang tidak perlu dirubah? Yang pertama ini menjada wajada. Nah, ini tidak perlu ada yang dirubah ini tadi. Baik. Kemudian ini juga tidak perlu menjadi hoyat ini bihi lahu usyruhu. Oh, afwan ya, ana salah paham di nomor 2 ini. Jadi dia jawab syaratnya itu lahu usyruhu. Lahu usyruhu ini jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah dia lahu usyruhu. Salah satu bentuk jumlah ismiyah itu kan dia bentuk jar majrur di awal, syibhu jumlah dia. Jadi falahu usyruhu. Jadi benar di sini falahu usyruhu. Jadi pakai fa di situ. Nomor 3 tadi perlu apa tidak? Perlu ya, karena ada qad. Kemudian nomor 4, in takun masghulan al'an. Ini yang perlu diperhatikan ya. Lahu, patokan kita ke lahu. Ini awal dari jawab syarat. Yang anak kasih warna merah ini adalah awal dari jawab syarat yang menentukan dia pakai fa apa tidak. Ya, contohnya nomor 3 ini. Ini pakai fa karena ada qad. Nah, jadi yang warna merah ini penentunya. Pakai fa apa tidak. Nomor 4 tadi pakai fa dia. Kenapa? Karena ada sin. Dan sin merupakan salah satu dari kondisi tadi. Intah darsu faman arada an yakhruj fal yakhruj. Nah, ini bentuknya fi'il talabi. Ya, fi'il talabi itu apa? Fi'il talab itu fi'il yang amar, nahi atau istifham. Ini amar bentuknya. Fi'il mudhari dengan sigoh amar. Nomor 6, intati sa'atal asyirah tajidni fil baiti insyaallah. Intati sa'atal asyirah tajidni. Nah, berarti ini tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan di sini. Dia tidak ada yang dirubah. Tidak tambahkan fa maksudnya. Karena bukan termasuk yang 9 kondisi tadi. Nomor 7, mahmata kulli lan usaddikaka lan usaddikaka. Di sini dia apa? Harus ditambahkan fa karena ada lan di situ. Ya, falan usaddikaka. Nomor 8, qala al-muraqibul lil mudarrisi man ja'a mutaakhiran la tasma' lahu bid-dukhul. Ya. Ada fa di sini kenapa? Karena ada la tasmah. La tasmah ini nahi. Ya, la tasmah ini nahi, dan nahi itu termasuk fi'il talabi. Ya, termasuk fi'il talabi. La tasmah. Taib. Nomor 9, in anjah bitakdir mumtazin ahsul ala jaizah. Ini tidak perlu ada yang berubah tadi. Berarti dia tidak perlu ditambahkan fa. Kemudian in takun mustajilan lastu mustajilan. Ini tambahkan fa. Kenapa? Karena ada laisa di situ. Laisa ditambah ana jadinya lastu. In tanu sahihan ma'arahu sahihan. Di sini tambahkan fa. Kenapa? Karena ada manafiyah di awal jawab syaratnya. Kemudian ma'ansa la'ansa dzakal mandhar, la'ansa dzakal mandhar. Ini tidak perlu ada yang dirubah. Bukan termasuk kondisi yang 9. Dan nomor 13, in yas'alka ahadun anni kullahu. Sini kita tambahkan fa tadi karena kul ya. Kul itu fi'il amr, fi'il talab, berarti dia termasuk kondisi yang 9. Kondisi yang kedua lebih tepatnya. Nomor 14, man yurid hadal kitaba huwa indal mudir.
Nah, ini tadi kita tambahkan fa. Kenapa? Karena dia bentuknya jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh domir. Dan domir itu termasuk isim. Baik, nomor 15. Idza sa'alanil mudiru anka, famadza aqulu lahu? Baik, idza sa'alanil mudir angka, famadza? Tadi kita tambahkan fa karena apa? Karena ini bentuknya kata tanya. Ini jumlah istifham dia. Istifham itu masuk fi'il talab. Ini kondisi yang kedua. Madza aqulu lahu? Pertanyaan. Kalau pakai pertanyaan jawab syaratnya maka harus pakai fa. Oke ya. Baik, kemudian nomor 16, yadrusu bil jami'atil islamiyah tullabun min jami'i anha'il alam, faman darasa fiha ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Nah, di situ tambahkan fa tadi kenapa? Karena ada ka'annama. Kemudian selanjutnya, man yakul hadzal kalama fa innahu jahilun. Tambahkan fa tadi karena ini jumlah ismiyah inna dan isim inna. Kemudian ma tazra tahsud, apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Salah Hana terjemahkan tadi ya. Ma tazra tahsud, apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Kamu menuai apa yang kamu perbuat. Ini tidak perlu ada yang dirubah, bukan termasuk kondisi yang 9. Nah, nomor 19 kita tambahkan fa karena adanya saufa. Kemudian kondisi yang ke-20, man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Ini bukan termasuk kondisi yang 9. Itu tidak perlu ditambahkan fa. Baik. Ini dia jawabannya. Jadi ada berapa yang kita kasih warna beda ini, itu yang tidak perlu ditambahkan fa. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sisanya perlu ditambahkan fa. Ada 6 ya. Baik. Baik, sebelum kita tutup, kita artikan, mungkin ada mufradat yang kurang jelas tadi. Kita artikan sekali lagi. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, dia akan mendapatkannya. Jadda itu artinya bersungguh-sungguh. Do'a minni alfu riyalin, hilang dariku 1000 rial ya. Do'a itu artinya hilang, telah hilang dariku 1000 rial. Faman yajidhu, barang siapa yang mendapatkannya, mendapati uang saya 1000 rial itu, wa ya'tini bihi, dan memberikannya kepadaku, lahu usyruhu, bagi dia 1/10-nya. 1/10 dari 1000 rial tadi. Taib. Kemudian nomor 3, mahma yakun sababu giyabika qad fataka darsun muhimmun. Apapun, mahmatnya apapun, sebab giyabika, sebab absenmu, sebab tidak hadirmu, qad fataka darsun muhimmun, sungguh engkau telah didahului oleh pelajaran yang penting. Fata yafututnya didahului. Sungguh engkau telah didahului oleh pelajaran yang penting. Nomor 4, in takun mashgulan al'an sa'atika godan. Jika engkau sibuk sekarang, saya akan datang kepadamu besok. Gitu ya. Nah, sa'atika godan. Intahad darsu, pelajaran telah usai. Faman arada an yakhruja fal yakhruj. Maka barang siapa yang ingin keluar, hendaknya dia keluar. Taib. Kemudian nomor 6, intatis sa'atal ashirah. Kalau engkau datang di jam 10, tajidni fil bait. Engkau akan mendapatiku di rumah insyaallah. Selain jam 10 saya belum di rumah, gitu maksudnya. Nomor 7, mahma taqulli lan usaddiqaka. Apapun yang engkau katakan kepadaku, aku tidak akan mempercayaimu. Mahma itu tadi udah ya, mahma apapun artinya. Kemudian nomor 8, qala al-muraqibu lil mudarrisi. Pengawas berkata kepada guru, barang siapa yang datang terlambat, jangan izinkan dia masuk. Nomor 9, in anjah bitakdirin mumtazin, jika aku lulus dengan nilai yang mumtaz. Nilai mumtaz itu cum laude ya. Ahsul ala jaizah, summa cum laude ya, summa cum laude. Ahsul ala jaizah, maka
aku akan mendapatkan hadiah. Ya, kalau saya lulus dengan nilai yang memuaskan, nilai yang bagus, saya akan mendapatkan hadiah. Nomor 10, intakun mustajilan lastu mustajilan. Kalau engkau terburu-buru, sungguhnya aku tidak sedang terburu-buru. Jadi santai saja. Nomor 11, intarahu sahihan ma arahu sahihan. Jika engkau menganggapnya sesuatu yang benar, sungguhnya aku tidak menganggapnya benar. Baik. Nomor 12, ma'ansa la ansa dzakal manzara. Ma'ansa la ansa dzakal manzar. Seandainya pun, jika pun aku lupa, aku tidak akan lupa pemandangan tersebut. In yas'alka ahadun anni kullahu ana indal mudiri. Jika ada orang bertanya kepadamu tentangku, tentang saya, katakan kepadanya, saya bersama mudir. Nomor 14, man yurid hadal kitaba huwa indal mudiri. Barang siapa yang ingin buku ini, dia ada di mudir. Ya. Dia maksudnya di sini adalah buku tersebut. Idza sa'alanil mudiru angka, madza aqulu lahu? Jika mudir bertanya kepadaku tentangmu, apa yang aku katakan kepadanya? Nomor 16, yadrusu bil jami'atil islamiyati tullabun min jami'i anha'il alam. Di Jamiah Islamiyah, di Universitas Islamiyah, belajar banyak mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Faman darasa fiha, maka barang siapa yang belajar di sana, ka'annama darasa fi jami'atin katsirah. Maka seolah-olah dia belajar di kampus-kampus yang banyak. Man yakul hadzal kalama innahu jahilun. Barang siapa yang mengatakan perkataan ini, sungguhnya dia adalah orang yang jahil. Ma tazra tahsud. Apa yang engkau tanam, itu yang akan engkau tunai, akan engkau tuai. Nomor 19, in tazurni saufa azuruka. Jika engkau mengunjungiku, ya, aku akan mengunjungimu. Nomor 20, man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Barang siapa minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuninya, insyaAllah. Baik, ini dia pembahasannya. Kita cukupkan dengan latihan ini dulu, tadribat satu ini dulu. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di kesempatan selanjutnya masih tentang uslubus syarat. Kita belum selesai dari pelajaran yang ke-15 ini. Wallahu ta'ala alam. Silakan dimurajaah kembali, tanyakan jika ada yang kurang jelas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.